Pelajaran kita hari ini adalah tentang tingkat diskonto, ya. Oke, nah saya review lagi bahwa nilai perusahaan itu adalah merupakan ya market value atau nilai pasar dari seluruh kapital atau modal yang diinvestasikan pada perusahaan. Nah, kapital itu kan terdiri dari dua. Ada utang, ada modal saham, ya. Ada utang, ada modal saham. Nah, yang pertama di komponen utang, ya, itu yang menjadi unsur yang dihitung dalam menghitung nilai perusahaan adalah nilai pasar dari utang yang berbunga, oke, interest bearing debt. Nah, utang yang berbeban bunga itu biasanya memang utang jangka panjang, biasanya ya dia bersifat long term, tetapi tidak selalu bahwa yang berbeban bunga itu selalu long term, karena kadang ada yang bersifat short term. Nah, ini teman-teman harus jeli dan harus paham konsepnya. Jadi konsepnya itu bukan bahwa nilai perusahaan itu adalah nilai pasar ekuitas ditambah nilai pasar dari utang jangka panjang. Salah. Ya. Yang benar adalah nilai pasar dari ekuitas ditambah nilai pasar dari utang yang berbeban bunga atau utang kapital. Nama lainnya itu utang kapital. Sorry. Utang kapital. Nah, utang kapital ini ya itu bisa saja ya karena memang sebagian besar dia bersifat long term, tapi ada juga yang bersifat short term. Ya, gitu. Nah, dalam artian begini, karena long term dan short term itu kadang dipengaruhi, ya memang ya pastinya itu dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Akuntansi. Oke. Sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Ya. Contohnya seperti ini, contohnya. Misalnya saya perusahaan di tahun 2015 itu mendapatkan suntikan utang dari kreditur gitu ya, misalnya 100 juta. Jangka waktunya adalah 5 tahun. Ya, dengan bunga misalnya 11%. Oke, 2015. 5 tahun ya. Dari 2015 di 2016 ini masih tercatat sebagai long term. Ya, ini long term, ini long term. 2017 ini masih long term. 2018 juga ini 1 2 3 2000. Nah, di 2019 ini sudah berubah dari long term menjadi short term. Kenapa? Karena dia akan jatuh tempo ya, itu kurang dari 12 bulan atau dalam waktu kira-kira setahun gitulah ya. Tidak berarti bahwa ketika dia menjadi short itu kita tidak perhitungkan dalam perhitungan penilaian bisnis gitu ya. Karena sejatinya yang tadi itu masih merupakan atau sebenarnya ya dia merupakan utang kapital ya, utang kapital, utang yang berbeban bunga gitu. Oke, itu ya. Konsep yang ingin saya review. Kemudian ditambah dengan market value of shareholders market value of equity, sorry. Market value of equity atau di situ adalah shareholders value. Ya. Nilai pasar dari ekuitas. Nah, ekuitas itu kan terdiri dari banyak hal ya. Ada common stock gitu ya, ada paid in capital, ada return earning gitu ya. Nah, kalau di neraca ini akan kita temukan nilainya yaitu berupa nilai buku atau nilai book value. Sementara di pasar nilainya bukan yang ini gitu ya. Jadi yang ada di neraca itu semua adalah equities book value.
Sementara di pasar itu adalah market value. Nah, selisih antara market value dan book value ini itu disebut sebagai market value added, ya. Nilai tambah pasar, gitu ya. Ya. Artinya tambahan nilai yang diapresiasi oleh pasar atas suatu perusahaan. Gitu. Dari book value-nya berapa, misalnya 100, ternyata di pasar dihargai sampai 400. Artinya ada 300 market value added. Nah, market value added inilah yang menjadi ukuran tambahan kekayaan yang diterima atau yang dirasakan oleh pemegang saham. Gitu ya. Kayak sekarang mungkin kemarin baru dengar berita tentang CEO Tesla ya, Elon Musk, ya yang sekaligus juga memegang saham, itu kekayaannya melejit sampai nomor 1 karena sahamnya yang laris manis, saham Tesla yang laris manis sehingga harganya melonjak tajam gitu ya, yang mungkin dikarenakan prediksi atau kepercayaan dari investor global atas prospek dari mobil listrik dan tentunya pabrik listrik gitu ya. Gitu. Itu yang karena memang sekarang kayaknya lagi zamannya ya. Ya lagi semakin dekatnya gitu ya kayaknya. Semakin dekatnya mobil listrik pada sebagai sebuah alat transportasi yang akan digunakan sehari-hari gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya masih jauh gitu ya. Sekarang itu kayaknya sudah semakin dekat gitu ya. Apalagi di Indonesia kayaknya juga lagi gencar-gencarnya gitu kan. Ada pembangunan pabrik ya, kerjasama Indonesia dengan Korea, dengan LG waktu itu untuk membangun pabrik dari hulu ke hilir ya, dari mulai tambang nikel di situ sampai nanti jadi apa namanya baterai gitu ya, ada seperti itu. Dan Tesla pun juga tertarik karena dekat dengan industrinya ya, yang mana mungkin komponen yang cukup penting dan mahal dalam sebuah mobil listrik itu adalah baterai gitu. Oke. Ini adalah review tentang the value of company. Nah, ada beberapa pendekatan kan dalam penilaian bisnis, pendekatan aset, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan. Masing-masing digunakan oleh penilai untuk memprediksi nilai dari suatu perusahaan. Masing-masing memiliki kekuatan kelemahan dan sudut pandang yang berbeda dalam menilai aset. Ya, itu sama kayak ya kita manusia ya, kita kan nggak tahu sesuatu yang pasti. Ibaratnya misalnya kita ini apa namanya sebagai kita orang buta gitu ya, orang buta yang satu sekolah gitu ya misalnya disuruh sama gurunya ada 4 orang buta gitu ya disuruh sama gurunya untuk ke hutan cari tahu bentuk gajah itu kayak gimana sih kayak gitu ya misalnya. Satu orang ya 4 orang itu kemudian sama-sama ke hutan gitu kan. Terus nemu gajah misalnya ya, nemu gajah yang sedang berdiri dan jinak katakanlah begitu ya. Satu orang dia di depan gitu ya, di depan dia bilang gajah itu seperti ular besar karena dia megang belalainya, gitu ya. Seperti itu mungkin. Ada yang bilang gajah itu kok kayak ini ya, apa namanya, bentuknya tipis lebar gitu ya, karena dia pegang telinganya gitu mungkin ya. Ada yang pegang badannya, oh enggak, dia seperti ini apa namanya, tembok besar gitu ya, keras gitu, misalnya. Ada yang pegang apa ya misalnya, gadingnya misalnya, dia bilang dia seperti apa ini, tanduk gitu ya. Misalnya seperti itu. Karena ya buta ya, masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda, tetapi ya
ya ada benernya, ada bagian yang memang kayak ular, ada bagian telinganya yang lebar gitu ya, badannya besar gitu ya. Sehingga itu kayak saling melengkapi ya. Ya itulah penilaian bisnis gitu ya. Ketiga pendekatan itu kayak saling melengkapi sehingga oleh karenanya dalam penilaian bisnis seringkali dibuat atau aturannya itu minimal atau paling enggak gitu ya, harus lebih dari satu pendekatan yang digunakan gitu ya. Karena mereka saling melengkapi dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang pakai prinsip substitusi kayak gitu ya, dengan melihat, oh ya di pasar seperti apa gitu ya, yang bisa menggantikan ini, yang setara dengan ini. Ada yang pakai aset gitu ya, dengan seperti kayak pendekatan apa ya, biaya ya. Melihat berapa apa namanya, berapa nilai pasar dari seluruh aset aset berwujud dan aset tak berwujud gitu ya. Dan ini adalah pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan income approach. Sebenarnya ada beberapa cara atau metode lain ya, selain ketiga pendekatan itu ya. Ada yang pakai dan modern itu pakai real option. Ya, real option sebenarnya income approach juga ya. Real option itu sebenarnya income approach juga, tapi dengan mempertimbangkan berbagai probabilitas ya. Teman-teman sudah pernah mempelajari itu secara sederhana di manajemen keuangan ya, ketika menghitung NPV yang memperhitungkan real option. Ada misalnya kayak kemarin tuh buka pabrik gitu ya, tingkat kegagalannya 10% gitu ya, tingkat keberhasilannya 90%. Nah, kalau berhasil nanti dia nambah toko lagi gitu ya, misalnya ya buka usaha lagi tambah 5 gerai, 5 cabang. Tapi kalau tidak berhasil maka cuman satu cabang aja gitu, kayak gitu. Kemudian dilakukan interpolasi gitu ya, atau dilakukan kalkulasi sehingga ketemulah NPV-nya berdasarkan real option ya. Sebenarnya sama, tapi nanti kita tidak akan pelajari sampai sejauh itu. Nah, menurut income approach ya, nilai perusahaan merupakan the value of an asset ya, of its expected return. Jadi ini menjadi apa ya, satu kata kunci yang apa namanya, menjadi inti dari income approach. Dia adalah present value dari expected return, dari imbal balik yang diharapkan. Nah, kita sering mendengar kata-kata return gitu kan ya, return. Kenapa sih kok istilahnya return? Gitu ya. Karena di sini kita berbicara masalah ya, di manajemen keuangan ya sekalipun ya, kan itu memang dasar ilmunya ya. Terus seringkali kenapa sih kalau kita investasi itu pendapatan yang kita dapatkan imbal balik apa ya istilahnya ya, apa yang kita dapatkan investasi itu disebut return ya, karena ketika kita melakukan investasi ya, kita akan melakukan pengorbanan, kita kan berkorban kan, di awal kan, kita harus ya berkorbannya itu keluar uang ya. Kalau kita investasi mau nggak mau ya harus keluar uang ya kan, keluar uang. Dari manapun uang itu kita peroleh sumbernya ya, tapi yang pasti kita pasti akan keluar uang. Mau investasi misalnya sekarang menganggap bahwa memelihara monstera misalnya gitu, itu adalah investasi. Misalnya dari bibit dipelihara, nanti udah agak besar terus dijual, itu sekarang lagi hits gitu misalnya. Paling enggak dari awal kita harus keluar duit kan, keluar berkorban untuk membeli bibitnya, beli tanah, beli pot, beli pupuk, nyiram tiap hari, nunggu gitu ya. Baru nanti ketika bisa dijual kita dapat imbal balik ya, karena kita ada pengorbanan di awal, maka kita mengharapkan sebuah imbal balik gitu ya. Nah, ini disebut sebagai return, kembali. Ya, apa yang kita keluarkan itu kembali. Uang yang kita dulu istilahnya
belanjakan itu kembali lagi ke kantong kita gitu istilahnya. Nah, to convert this estimate stream of returns to a value of security, ya, untuk mengkonversi estimasi aliran pendapatan, aliran imbal balik itu menjadi nilai yang mencerminkan nilai dari surat berharga itu, maka Anda harus melakukan diskonto dari aliran pendapatan ini pada tingkat pengembalian yang diharapkan, pada rate of return yang diharapkan. Nah, rate of return ini yang nantinya akan kita bahas. Ini sebagai tingkat diskonto. Oleh karenanya, dalam proses penilaian menggunakan income approach, dua kuncinya adalah aliran pendapatan atau aliran imbal balik dari hasil investasi dan required rate of return, ya, atau tingkat diskonto menurut Frank G. Reilly. Itu ya. Oke. Ini kenapa begini? Oke. Nah, ini sebenarnya penjelasan lain aja sih bahwa di bahasa Indonesia gitu ya. Nilai dari suatu investasi atau aktiva adalah nilai sekarang atas arus kas yang diharapkan diperoleh dari investasi atau aktiva tersebut di masa mendatang. Ini share screen saya masih terlihat, teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Soalnya kok ada tanda yang seperti saya beralih ke window lain. Oke, saya lanjutkan. Merupakan nilai dari suatu investasi aktiva nilai dari suatu investasi atau aktiva adalah nilai sekarang atau present value atas arus kas yang diharapkan diperoleh dari investasi aktiva tersebut di masa mendatang. Arus kas. Nilai sekarang, ini kunci-kuncinya. Tentunya ini income approach ini tidak asing bagi teman-teman penilai karena dalam penilaian properti kalian juga sudah belajar tentunya ya di penilaian properti komersial. Di pengantar sudah belajar, lalu di sini di apa namanya penilaian bisnis juga belajar lagi. Bedanya adalah ketika kita menilai sebuah properti, maka terbatas arus kasnya itu adalah arus kas yang memang terkait dengan operasional properti saja, ya, propertinya. Pendapatan yang dihasilkan oleh properti dan biaya-biaya yang digunakan agar properti itu bisa beroperasi, gitu ya. Sementara kalau dalam bisnis, maka dia dalam arti luas, ya, sebagai sebuah perusahaan, gitu ya, arti yang lebih luas, ya. Kalau berbicara tentang hotel misalnya ya, maka bisnis properti maka kalau penilaian properti maka dia memang benar-benar terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari properti, dari penyewaan ballroom, penyewaan kamar kayak gitu-gitu. Mungkin kayak pendapatan dari restoran, kemudian bagaimana nilai dari intangible brand dari jaringan hotel itu tidak masuk di dalamnya, gitu ya. Contohnya. Oke, jadi nilai sebuah bisnis ditentukan oleh kemampuan dari bisnis tersebut menghasilkan arus kas di masa mendatang. Oke. Nah, ini sedikit tentang gambaran ya, gambaran yang lain ya, gambaran yang lain. Oke. Terkait dengan income approach ya. Secara kalau di breakdown ini seperti ini sebenarnya.
Kalau kita tadi berbicara bahwa nilai itu di-drive oleh free cash flow, ya, atau arus kas, atau aliran return ya di periode mendatang yang kita diskontokan atau kita cari nilai gininya, nilai present value-nya menggunakan discount rate. Nah, ini kan kuncinya, dua kunci. Nah, discount rate nantinya yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan itu sebenarnya adalah cost of capital. Cost of capital. Maka hari ini ya sebenarnya fokus kita adalah pada cost of capital. Dan cost of capital kalau kita breakdown lagi merupakan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari cost of equity ya, sebagai komponen gitu ya, cost of debt dan bagaimana leverage atau ya istilahnya persentase lah antara debt dengan equity, debt dengan aset ya gitu. Seperti itu. Nah, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas yang ada di sini. Bagaimana kita membentuk free cash flow. Nah, kalau kita breakdown sedikit saya sampaikan di sini. Itu ada unsur yang biru muda di sini ya, dan ada unsur yang ini merah-merah ini. Merah muda ini ya. Nah, free cash flow dipengaruhi oleh value driver ya, atau semacam variabel kunci gitu ya, yang menggerakkan nilai itu adalah dari profitnya, terus bagaimana tingkat pertumbuhan gitu ya, dan durasi atau proyeksi. Proyeksinya itu berapa tahun, ya growth-nya itu bertahan berapa lama dan lain sebagainya. Dan juga dipengaruhi oleh investasi yang diperlukan untuk mendukung operasi. Investasi itu dalam perusahaan selalu ada dua, ya. Investasi dalam jangka pendek untuk operasional sehari-hari dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu adalah investasi biasanya di working capital. Misalnya yang namanya kita nambah cabang gitu misalnya, atau semakin tinggi omsetnya, ya berarti kan bahan pokok atau material yang kita butuhkan itu juga akan semakin tinggi kan gitu ya. Ya misalnya kita adalah perusahaan penghasil makanan gitu misalnya ya. Makanan siap saji misalnya ya. Kita bikin tahu goreng instan gitu misalnya. Ya semakin tinggi omset misalnya ya, maka kita kan pasti belanja tepungnya, belanja minyaknya itu kan semakin tinggi kan. Listriknya juga, ya itu kan working capital. Terus juga diperlukan tentunya aspek yang menunjang adalah capital expenditure atau investasi jangka panjang perusahaan. Kalau kita misalnya buka cabang di daerah lain gitu ya, maka ketika semakin berkembang kan begitu ya, biasanya cabangnya bertambah. Atau misalnya cabangnya nggak bertambah tetapi skala produksinya bertambah, kita butuh mesin baru, kita butuh kompor baru, kita butuh untuk nganter misalnya mobil box baru. Nah, itu kan capital expenditure, investasi-investasi jangka panjang yang diperlukan oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, ini investasi dan terkait dengan profit yang akan menjadi bagian ya komponen pembentuk free cash flow ya revenue sama beban-beban yang relevan dan pajak. Ya, semuanya ini dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sebelah sini. Ya, itu dipengaruhi semua. Dipengaruhi oleh market size, market share tentunya ya. Dipengaruhi oleh biaya ini bagaimana manajemen, sistemnya seperti apa, kayak gitu, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya semuanya juga dipengaruhi oleh visi misi dan strategi dari perusahaan. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kaitan variabel-variabel yang menentukan nilai dari perusahaan dari sudut pandang pendekatan pendapatan.
Yang memang pendekatan pendapatan ini banyak dipakai ya, banyak dipakai dan sangat luas gitu ya. Malahan beberapa buku seringnya menggunakan ini ya sebagai satu cara dalam melakukan penilaian pada suatu bisnis. Oke. Ini adalah bentuk lain ya sebenarnya dari yang tadi. Kita bisa. Nah, discount rate di sini ya. Discount rate, saya balik lagi ke sini. Selain sebagai apa namanya? Sebagai ini kan tadi ukuran dari required rate of return gitu kan ya. Ini namanya return itu pasti juga akan ya terkait dengan risiko. Ya. Jadi discount rate itu mencerminkan return sekaligus risiko. Karena dalam investasi kita tahu bahwa return dan risiko itu selalu berdampingan. Ya, returnnya tinggi, risikonya biasanya juga tinggi. Atau risikonya tinggi, ketika risikonya tinggi, maka investor berharap juga return yang tinggi, selalu selaras, risk and return. Oleh karenanya discount rate ini juga disebut sebagai apa namanya ukuran dari risiko. Ya, risiko yang merupakan ukuran ketidakpastian pada sebuah pada suatu realisasi dari pendapatan ekonomis, pendapatan ekonomi di masa depan yang diharapkan, gitu ya. Semakin tinggi ketidakpastian, maka ya semakin tinggi tingkat ketidakpastian atau risikonya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Jadi ini namanya premi ya, risiko ya. Sebuah premi. Sebuah benda, sebuah investasi yang risikonya tinggi, ketika itu investor mengambilnya, maka pasti dia juga berharap bahwa saya juga mendapatkan return yang tinggi pula. Sebagai kompensasi saya yang telah berani menerima risiko yang lebih tinggi. Intinya seperti itu. Bagi siapa yang tidak mau menerima risiko yang tinggi, maka dia akan mencari risiko yang rendah tentunya kan. Dan risiko yang rendah, maka return-nya pun juga akan rendah. Gitu. Jadi ini konsep sebuah tadi ya premi risiko atas suatu investasi. Ya. Dan ini pula yang diukur dalam discount rate. Oke. Nah, discount rate nanti akan berperan ketika kita akan melakukan penghitungan nilai menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Oh, sorry. Ya. Di pendekatan pendapatan ini, ya kan? Kita nanti metodologinya adalah mencari present value dari seluruh earning, gini ya. Ya kan? Mencari present value dari earning yang didiskontokan di sini pada tingkat diskon tertentu. Gitu. Ya kan? Jadi ada dua unsur, ada unsur pembilang di sini ya yang merupakan nanti net cash flow atau free cash flow, dan ada sisi penyebut yang nanti kita akan pelajari yaitu tentang discount rate.
Ngomong-ngomong soal discount rate, nanti ini juga nanti dipelajari sih pas kita ke pendekatan pendapatan. Ya, ketika kita berbicara tentang penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan, ya itu ada dua ini ya model ya. Free cash flow-nya itu bisa berdasarkan invested capital, bisa juga berdasarkan ekuitas. Nah, kalau free cash flow invested capital, maka dia akan menghasilkan market value of invested capital, atau ini juga bisa disebut sebagai firm value. Gitu. Kalau ekuitas, maka dia akan menghasilkan market value of equity. Nilai ekuitas atau nilai saham. Nah, tingkat diskontonya, nah nanti harus cocok tuh. Kalau kita modelnya invested capital, maka tingkat diskonto atau diskon rate-nya yang digunakan adalah cost of capital, yang mana ini nanti akan terdiri dari cost of debt dan cost of equity. Ya, karena ini memperhitungkan seluruh kapital. Nah, kalau kita modelnya adalah ekuitas, maka tingkat diskontonya yang dicari hanyalah cost of equity. Ya, karena di sini kita hanya akan mencari nilai ekuitas saja. Gitu ya. Oke. Ya, ini tadi penjelasannya. Kalau perusahaan, nilai perusahaan itu nanti kita bisa gunakan invested capital model, ya. Discount rate-nya cost of capital, tapi kalau kita hanya mencari nilai equity, maka kita bisa pakai equity model, yang mana discount rate-nya adalah cost of equity. Meskipun ini juga bisa digunakan untuk mencari ekuitas pun bisa. Dan ini juga bisa digunakan untuk mencari firm value. Gitu. Nggak masalah. Ya, kita sekarang lanjut ke cost of capital. Ya, atau biaya kapital atau discount rate yang akan kita gunakan dalam rangka menentukan nilai perusahaan. Cost of capital ya bisa juga disebut sebagai tingkat pendapatan yang diharapkan oleh investor, atau ini sebenarnya adalah semacam atau nama lainnya ya, itu kan required rate of return. Ya. Atau expected rate of return. Ya, imbal balik yang diharapkan. Bisa juga dia disebut sebagai opportunity cost atau biaya opportunity. Apa itu opportunity cost? Ini nanti akan kalian temui terus ya ketika kalian belajar tentang investasi. Ya, pasti atau ekonomi, pasti ada ya apa namanya opportunity cost. Secara sederhana sebenarnya bahwa ketika kita berinvestasi itu selalu akan dihadapkan pada pada saat kita investasi selalu dihadapkan pada pilihan, choices. Karena kita hanya punya satu kesempatan ya, katakanlah. Misalnya kita punya uang 1 miliar dan di dunia ini katakanlah ya, hanya ada 4 pilihan kalau kalian mau investasi. Investasi di saham A misalnya, di saham B, saham C, atau saham D. Ketika 1 miliar ini kita investasikan seluruhnya ke saham D, 100% misalnya, maka kita kehilangan kesempatan. Nah, ini loh, kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil investasi dari instrumen saham A, B, dan C.
gitu ya. Begitu juga ketika kita memilih A, maka kita kehilangan B, C, dan D. Seperti itu. Nah, itulah biaya kesempatan atau opportunity cost dalam sebuah investasi. Ketika kita memilih atau kita berinvestasi dalam instrumen tertentu, ya sesuai dengan resource yang kita miliki, ya, misalnya kita punya uang tadi ya 1 miliar, kita taruh semua di situ, maka kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil investasi yang ada di mana-mana. Siapa tahu nanti ternyata yang di C ini ternyata malah untung dan di D ternyata rugi. Jadinya kan kita nggak bisa memutar balik waktu. Kita nggak bisa kayak uang kita 1 miliar, kita nggak bisa juga melipat gandakan uang kita untuk bisa menikmati investasi di A, B, C juga nggak bisa. Kan gitu ya. Maka ada kesempatan yang hilang karena kita memilih sesuai dengan pilihan kita. Ada kesempatan yang hilang. Gitu ya. Kalau kalian misalnya milih jodoh juga sama ya. Opportunity cost, ada 2 kandidat nih. Yang satu pinter tapi biasa aja, yang satu cantik tapi prestasinya nggak terlalu oke itu misalnya. Wah, gimana ya? Ketika memilih salah satu ya udah Anda tidak punya lagi kesempatan untuk menjadi istri yang lain gitu ya kalau kita punya prinsip monogami. Toh kalaupun gini, lupa kan itu bisa dibagi. Ya, ini 25%. Misalnya gitu ya. 25%, 25%, 25% gitu kan. Artinya apa? Kita tidak kehilangan opportunity cost. Gitu kan. Siapa bilang gitu ya? Kalau kita membagi seperti ini, ya ada juga opportunity cost yang kita terima atau kita harus korbankan. Apa itu? Bisa jadi gara-gara kita naruh duit di 25% di B dan C, ini malah rugi semua. Artinya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk menikmati return yang lebih tinggi. Andaikan dulu milihnya cuma A dan D aja. Ya kan? Semuanya seperti itu. Nah, ini seperti itu. Jadi cost of capital itu semacam return yang dapat intinya gini, orang itu akan menerima return segitu. Oke lah, saya menerima resiko, saya menerima return, ya sebagai juga kompensasi atas saya tidak bisa menikmati yang lain, gitu ya. Karena dengan memilih ini, saya menerima return sekian, saya menerima risiko sekian, dan saya juga menerima bahwa dengan memilih ini, saya juga kehilangan kesempatan di investasi yang lain. Itu semacam itu, opportunity cost. Ya, itu terkait dengan keputusan yang kita ambil semacam itulah. Ya. Oke. Nah, cost of capital terdiri dari cost of debt dan cost of equity di sini ya. Cost of debt di sini KD, cost of equity di sini KE. Nah, kalau ini dihitung WACC-nya ya, maka rumusnya kita udah tahu tentunya ya. Ini adalah bobot dari utang dari seluruh kapital dan ini bobot dari ekuitas dari seluruh kapital. Dan bobot ini selalu sesuai dengan buku yang kita pelajari dari manajemen keuangan. Ini berdasarkan market value. Jadi market value utang dan market value of equity. Gitu ya. Bobotnya itu ya, bukan berdasarkan nilai buku. Cost of debt itu adalah biaya yang kita harus keluarkan akibat kita menerima modal atau menerima kapital atau meminjam uang berupa utang gitu intinya gitu ya. Namanya kita pinjam uang pasti ada bunga yang harus kita bayar. Nah, itu adalah sebagai biaya. Kalau cost of equity ya biaya terkait dengan kita menerbitkan saham atau menggalang modal melalui saham. Ya. Dengan asumsi atau model capital asset pricing model CAPM, maka cost of equity KE ini dihitung dengan cara seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Cost of equity sama dengan risk free
risk-free rate atau tingkat pengembalian dari investasi yang bebas risiko, ya ditambah dengan beta, ya beta dari perusahaan itu sebenarnya ini ya, beta itu dikali dengan RM min RF, gitu ya. Ini beta industri atau beta pembanding sebenarnya. Kalau yang kita nilai ini adalah perusahaan tertutup, gitu ya. Kalau perusahaan terbuka, otomatis kalau kita lihat datanya di manapun ya, maupun itu di penyedia data kayak Yahoo Finance atau mana itu pasti ada betanya ya, karena dia adalah perusahaan yang sudah ada di pasar, pasti ada betanya. Ya, kalau kita menilai perusahaan yang tidak ada di bursa, cara nyari betanya gimana? Nanti akan saya jelaskan. Pasti tidak ada kita nyari di Yahoo Finance, nggak ada. PT Kalimongso gitu misalnya, nggak ada. Oke. Maka harus kita cari nanti. Ya. Kalau cost of debt, nah ini sebenarnya apa namanya? Cost of debt ya tergantung dari bagaimana utang yang diperoleh oleh perusahaan. Kalau utangnya berupa obligasi, ya pasti cost of debt-nya ngambil dari yield obligasi tersebut. Kalau dia utangnya itu misalnya ke bank, misalnya gitu ya, atau pihak lain misalnya, ya maka kita harus mencari ya tingkat bunga yang lazim diberikan kepada perusahaan, ya tingkat bunga pinjaman yang berlaku, gitu ya. Berlaku untuk ketika sebuah yang berlaku ketika pihak lain atau katakanlah bank ya itu memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ya, karena kan kadang bank itu memberikan bunga yang berbeda ketika memberikan utang untuk perusahaan atau perseorangan. Biasanya berbeda, rate-nya berbeda. Ya. Ketika kita berbicara masalah utang bank, ya kita harus mencari data bagaimana tingkat suku bunga pinjaman untuk corporate gitu misalnya. Jangan pakai acuannya adalah suku bunga KPR gitu misalnya. Karena KPR lebih ke kredit konsumer ya, untuk konsumsi. Ya, ini agak kurang tepat nantinya. Itu seperti itu ya. Nah, cost of debt nantinya harus dihitung ya secara net, memperhitungkan pajak. Karena apa? Karena beban bunga ini merupakan unsur pengurang pajak. Jadi dengan kita berhutang itu kita harus bayar bunga ya. Tapi karena dengan bayar bunga itu diperhitungkan dalam pengurang net income, kalau bayar bunga kan net income-nya lebih kecil gitu kan. Dan ini pajaknya juga lebih kecil gara-gara kita bayar bunga. Oleh karenanya secara net ya sebenarnya biaya utang kita itu harus dikurangi dengan penghematan dari sektor pajak ya. Karena dengan kita membayar bunga, pajak kita berkurang. Berarti kan sebenarnya secara real biaya kita berutang itu tidak sebesar bunga yang kita bayarkan kepada kreditur. Tetapi bunga yang kita dibayarkan dikurangi dengan penghematan pajak yang kita terima. Seperti itu. Oke. Berikutnya. Sebentar ya. Saya mau minum dulu.
Nah, berikutnya adalah cost of equity. Cost of equity ini yang paling sering digunakan, yaitu dihitung dengan menggunakan capital asset pricing model. Berdasarkan teori dan model ini, biaya yang harus dikeluarkan atau kompensasi biaya dari perusahaan yang menerima modal berupa saham adalah risk free rate, Kemudian risk free rate ini adalah tingkat return dari investasi yang bebas risiko. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari risk free dulu nanti Terus ditambah dengan beta. Beta ini adalah ukuran risiko sistematis dari sebuah perusahaan yang ada di pasar modal dikalikan dengan RM-RF ini adalah premi risiko pasar atau market risk premium. Itu RM-RF itu market risk premium. Kalau RM ini adalah market return tingkat return pasar dikurangi dengan RF sama dengan ini Nah, ngomong-ngomong tentang ini kan tadi beta ini kan ukuran risiko sistematis nih. Nah, selain risiko sistematis itu ada apa lagi sih dalam investasi portofolio kita ketika kita berinvestasi di pasar modal? Apa yang dihadapi oleh investor selain risiko sistematik? Silakan dicek. Sistematis, Pak. Risiko apa? Sistematis. Unsistematis. Risiko tidak sistematis. Lalu apa bedanya antara risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis? Ada yang mau jawab? Tadi yang jawab siapa ya namanya ya? Ari ya? Oke. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan komen atau jawaban. Apa bedanya risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis? Yuk, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Andrian, Pak. Andrian, oke. Ya, silakan. Kalau risiko sistematis itu adalah risiko yang memang itu ada faktor, memang karena faktor-faktor alamiahnya itu, Pak. Sedangkan faktor unsistematis itu adalah faktor yang bisa dihilangkan dengan adanya diversifikasi portofolio, seperti itu, Pak. Kalau sistematis contohnya apa? Sistematis itu seperti faktor politik, Pak. Politik, terus apa lagi? Politik, ekonomi. Ekonomi, oke, good. Kalau unsistematis? Unsistematis itu apa seperti kontrol pemegang saham seperti itu, Pak. Oke, good. Ya, yang lain, oke, thank you Andrea. Yang lain ada yang bisa ngasih contoh nggak risiko tidak sistematis? Jadi sih dari risiko sistematis Andrea udah oke lah. Secara ekonomi misalnya, ekonomi kan banyak ya, ada inflasi, ada krisis, ada kurs mata uang, kemudian ada GDP dan lain sebagainya lah. Gejolak politik, nah itu udah pasti ya. Jadi risiko sistematik adalah risiko yang tidak bisa dihindari dan pasti akan pasti akan mengenai atau berimbas kepada seluruh investasi yang ada di pasar. Nah, sekarang
Resiko tidak sistematis contohnya apa? Silakan. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Oh, ya, ada dua nih. Nggak apa-apa, nanti gantian. Yang satu namanya siapa? Ivan, Yang Pak. cowok tadi? Ivan. Pak. Oke, Ivan. Kalau menurut saya seperti manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri, Pak. Manajemen. Oke. Satu lagi tadi siapa? Yang Milen, Pak. Milen. Oke, Milen contohnya apa? Contoh dari risiko non sistematis itu kayak risiko kebangkrutan gitu, Pak. Oke, ya risiko kebangkrutan yang spesifik pada suatu perusahaan tertentu. Oke, good. Nah, kenapa saya coba menggali lagi atau mereview tentang risiko-risiko tersebut? Nah, model CAPM ini sebenarnya ya secara konsep ya dia hanya kalau kita lihat risiko cost of equity ya ini selain komponen risk free ini sebagai komponen return yang paling rendah dari suatu investasi gitu ya. Dan return tambahan di sini kan ini kan return tambahan ya yang diperoleh dari konsekuensi atau premi investor yang mau menerima risiko sistematik. Kita lihat, di mana letak risiko sistematiknya? Ini risiko sistematik jelas karena diukur oleh beta. Beta itu adalah gambaran volatilitas, gitu ya. Ini sensitivitas lah, sensitivitas return saham suatu perusahaan gitu ya terhadap return pasar ya secara keseluruhan. Jadi misalnya pasar bergerak 2% kalau betanya adalah 3 misalnya positif 3, maka perusahaan ini, ya ini kan bergerak 2% ya, maka perusahaan ini akan bergerak 2 kali 3, 6% kalau positif ya. Kalau dia marketnya turun misalnya 3%, maka di sini akan turun 9%. Semakin besar nilai beta, maka menggambarkan bahwa dia semakin sensitif, semakin volatil, semakin mudah bergejolak terhadap situasi pasar gitu ya. Ya kalau betanya 1, betanya setengah berarti ya relatif kecil gitu ya. Kalau setengah sebenarnya ya kalau ini bergerak 2 dia bergerak 1 gitu ya. Seperti itu. Beta bisa juga negatif sebenarnya. Negatif misalnya negatif 2 ya. Kalau ini bergerak positif 4% gitu ya, maka ini akan bergerak 4 kali minus 2, minus 8%, berlawanan. Jadi kalau pasar itu secara umum untung, malah perusahaan itu rugi, kayak gitu. Nah, kita lihat di CAPM itu hanya komponen risiko sistematik saja yang dituliskan dalam modelnya. Dia tidak, di mana risiko sistematik tadi kan udah sempat dijelaskan ya, terkait risiko misalnya kebangkrutan, gitu ya, atau manajemen yang jelek, itu misalnya ya, risiko misalnya produknya gagal dan lain sebagainya, ya, misalnya gitu ya, produk gagal misalnya, ya, seperti itu. Kayak dulu sempat misalnya mohon maaf ini sempat mungkin dengan kasus yang saya dulu sempat ada Adam R ya, dunia penerbangan gitu kan ya. Nah, kalau COVID ini, kalau ada COVID itu kayaknya seluruh dunia penerbangan itu terdampak, ya kan? Seluruh dunia penerbangan itu terdampak. Bahkan beberapa kayak di penerbangan internasional itu bangkrut gitulah gara-gara COVID ini kan ya. Nggak pergerakan dibatasi, risiko tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu kan risiko pasar, contohnya ya, pandemi. Tapi dulu ketika kalau risiko tidak sistematik atau yang spesifik,
Ya, itu terkait manajemen misalnya. Dulu ketika katakanlah Mandala itu bangkrut, kemudian Adam Air itu tutup. Mungkin dulu teman-teman belum sempat tahu ada maskapai di Indonesia namanya Sempati Air. Enggak, mungkin belum dengar. Ada dulu zaman saya sekolah ya, belum kuliah. Pas kuliah itu masih ada namanya maskapai Burok. Ya, Burok. Ya, terkenal dengan pesawat yang sangat tua. Ada namanya Merpati. Merpati mungkin teman-teman sempat dengar lah ya. Ya, jadi ada Sempati Air, ada Burok, ada Mandala, ada Batavia. Mungkin teman-teman sempat dengar. Itu semua udah tutup tuh. Kemudian ada Adam Air. Yang semuanya udah tutup. Semuanya mungkin ya karena kegagalan dari masing-masing, tapi maskapai yang lain malah tumbuh secara bagus gitu misalnya ya, atau hasilnya positif ya kayak Citylink yang terus tumbuh dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sistematik dan unsistematik. Nah, dalam CAPM itu risiko unsistematik tidak dicantumkan karena ini berdasarkan teorinya atau asumsinya bahwa investor yang masuk itu memegang, karena dia pegang portofolio yang memadai sehingga sudah mendapatkan manfaat dari diversifikasi. Nah, karena diversifikasi ini karena mengakibatkan risiko tidak sistematisnya itu diasumsikan telah tereliminasi gitu. Ini dasar CAPM yang awal. Nah, kemudian oleh ahli itu banyak dikritik karena tidak tidak memperhitungkan risiko unsistematik. Ya, dikritik karena terutama pada investor untuk perusahaan yang sifatnya ketika kita menilai yang tertutup gitu ya. Kalau investor pasar mungkin itu bisa ya, asumsi itu di pasar modal gitu ya, untuk perusahaan terbuka itu mungkin bisa. Secara umum biasanya mereka mendiversifikasi, telah melakukan diversifikasi. Tapi kalau tertutup ada beberapa buku yang mengkritik gitulah ya. Sehingga kalau nanti teman-teman baca di beberapa buku atau mungkin beberapa penilaian itu mereka menambahkan, ini saya clear dulu. Mereka menambahkan namanya CAPM ya, adjusted CAPM, menambahkan unsur-unsur risiko sistematik. Contohnya adalah size ya, risiko dari size. Jadi dibilangnya perusahaan kecil itu lebih berisiko. Jadi nanti ketika size-nya kecil itu ditambahkan premi di sini, premi risiko. Ada juga menambahkan return dari industri terkait. Dia di industri apa gitu ya. Terus kemudian ditambahkan risiko spesifik. Risiko spesifik itu ya tadi misalnya kemampuan manajemen gitu ya, kemudian human resource-nya seperti apa kayak gitu. Ini semua merupakan contoh-contoh dari unsystematic risk. Cuman ini itu sulit dikuantifikasi. Gitu. Apalagi yang ini. Ya di beberapa buku ini selalu sumbernya adalah pendapat atau judgement dari penilai. Sehingga ini bersifat bisa sangat subjektif. Gitu ya. Nah, kalau ini kalau di Amerika, di US, ini datanya ada. Di Indonesia, boro-boro. Ya, intinya gitu. Sehingga susah. Gitu ya. Kalau di Amerika ini ada.
di Amerika. Data 2 ini. Ya, ini ada sumbernya. Kalau yang ini selalu beberapa buku ya yang saya baca itu selalu konsisten mereka menjawab bahwa ini mayoritas adalah subjektif judgment dari penilai. Nah, di Indonesia beberapa ya kalau saya lihat itu hanya tetap berpegang pada CAPM saja. Gitu. Tetap berpegang pada CAPM saja. Ya itu juga ada dasarnya. Jadi kan teori kan macam-macam ya. Daripada kita tidak bisa mempertanggungjawabkan angka dengan menambah-nambah di sini, misalnya nanti ditanyain, ini dari mana? Nah, gitu kan. Ya pokoknya begitu. Nah, itu kan malah menjadi pertanyaan. Oh, hitung-hitungannya ngawur gitu ya. Nah, kalau yang ini di Indonesia, untuk Indonesia kita masih bisa defend. Ini sumbernya dari mana? Datanya dari mana? Apa filosofinya itu jelas, teorinya jelas, datanya juga bisa kita dapatkan. Gitu ya. Jadi ini sebuah konsep dulu nih. Nanti kalau teman-teman makin belajar makin banyak-banyak lagi referensinya, nanti bisa mempelajari tentang resiko tentang ukuran perusahaan, resiko industri maupun resiko spesifik dan bagaimana mengkuantifikasinya. Jelas itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Oke. Nah, kalau pakai model CAPM itu ada rujukannya. Ya, yang biasa kita ada rujukannya biasanya kalau kita nggak langganan Bloomberg atau yang lain bisa pakai dari Damodaran, Aswat Damodaran. Ya, dia seorang profesor dari NYU, New York University yang mempunyai konsep gitu ya, bagaimana menghitung ya dan nge-share itu di homepage-nya Aswat Damodaran. Oke. Seperti itu ya. Nah, lalu kita coba kulik satu persatu. Oke, kalau kita pakainya adalah yang ini, CAPM aja, CAPM biasa, risk free. Nah, risk free. Bentar ya, cepet aus nih ngajar. Risk free adalah tingkat return bebas risiko. Ya, tingkat return dari investasi yang bebas risiko. Ini sudah kita pelajari dan mungkin secara umum kita selalu menganggap bahwa ini kita bisa ambil dari suku bunga obligasi negara gitu ya. Atau SUN. Ya. Biasanya berjangka waktu 10 tahun. Itu ya, SUN. Oke. Nah, cuman ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, Damodaran itu memberikan kritik bahwa tidak bisa setiap negara kemudian mengambil suku bunga obligasi dari negara tersebut sebagai risk free. Kalau orang Amerika ngambil suku bunga obligasi negaranya Amerika atau biasanya disebut sebagai treasury bond, gitu ya, itu boleh tepat. Karena apa? Dia merupakan ukuran sebuah investasi yang memang benar-benar bebas risiko. Katakanlah kalau Indonesia gitu ya dibilangnya, kemudian India itu mengambil suku bunga obligasi negaranya sebagai risk free, dia tidak setuju. Kenapa? Contohnya begini, analoginya ya. US atau Amerika itu adalah negara yang punya rating tertinggi, paling bisa dipercaya, AAA. AAA ini kan berarti reputasinya paling bagus kan. Sementara katakanlah Indonesia memiliki rating misalnya, misalnya BAA gitu ya.
Ini ada tingkatannya sih, ada AAA minus atau AAA kecil gitu ya, ada BAA, ada BA kecil, A kecil, kayak gitulah, macam-macam. Misalnya rating Indonesia ini, gitu ya. Artinya apa? Secara reputasi saja, secara risiko saja, gitu misalnya ya, antara Amerika dengan Indonesia itu udah beda. Kalau ratingnya ini lebih rendah dari Amerika, apakah bisa suku bunga obligasi itu kita anggap sebagai sesuatu yang bebas risiko? Lah, wong ini aja ratingnya lebih rendah daripada Amerika. Tentu yang kalau kita bilang di absolute risk free, ya punyanya Amerika dong, boleh gitu ya. Ngambil suku bunga obligasi dari Amerika. Tapi kalau Indonesia mengambil langsung, itu nggak bisa. Nah, mudah-mudahan kemudian menggunakan cara bahwa kita boleh ambil katakanlah suku bunga dari Sun, tetapi harus disesuaikan dulu. Ya, supaya itu mencerminkan tingkat return yang bebas risiko. Nah, ini coba saya lihatkan ya. Bentar ya. Saya lihat. Oke. Bentar. Misalnya, bentar ya. Saya share ya, coba. Nah, ini misalnya. Ini kecil-kecil ya. Ini contoh yang dibuat Damodaran gitu ya. Risk free rate di berbagai dunia yang punya risiko ratingnya AAA. Misalnya di Australia, Kanada, di Denmark, di Eropa gitu ya, di Jepang, di New Zealand, di Swedia, di Swiss dan lain sebagainya. Nah, kalau dia AAA boleh saja. Itu langsung diambil sebagai risk free. Tapi kalau enggak, katakanlah if there is no default free entity, you have to estimate a risk free rate. Default free itu dalam artian ya memang risikonya memang paling rendah, ratingnya paling tinggi, itu AAA, yang AAA itu tadi. Ya, kalau nggak ketemu, maka kita harus mengestimasi. Misalnya, contoh kalau di sini dibuatnya adalah di Brazil ya. Brazil itu di sini adalah 9,71. Oke. Di sini kita juga bisa lihat sebenarnya Indonesia itu 5,23 misalnya gitu ya. Ini suku bunga Sunnya misalnya ya, di Brazil. Nah, dia pakai Brazil misalnya. Nah, Brazil itu ternyata punya rating BBB. Ini nih. Ratingnya BBB. Nah, padahal tadi Amerika itu AAA. Nah, kalau Brasil itu BBB tidak istilahnya gini, berarti dia kan negaranya lebih berisiko dari Amerika, kan gitu ya. Artinya obligasinya itu tidak benar-benar bebas risiko, gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan. Cara menyesuaikannya gimana? Caranya adalah biasanya menggunakan ini default spread. Default spread itu adalah premi risiko ketika kita berinvestasi pada investasi yang lebih berisiko. Contoh gini, kalau misalnya di AAA,
misalnya kita punya apa namanya, katakanlah investasi di triple A itu return-nya 5% gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh kalau kita milih investasi yang lebih berisiko di sini, karena ini resikonya lebih tinggi, berarti kan kita minta return yang lebih tinggi juga kan, ya kan? Nah, ada data atau semacam estimasi gitu ya dari data empirik, kemudian mudah-mudahan itu punya data seperti ini. Jadi rata-rata kalau kita beralih dari triple A ke BBB di sini, itu kita atau investor itu meminta tambahan return sebesar 1,75%. Itu. Ya. Sehingga apabila, jadi kan gini, ada premi risiko 1,75%. Artinya apa? Berarti secara implisit, Sun, yang Indonesia misalnya ya, itu adalah risk-free rate yang berlaku di Indonesia ditambah premi ini, ditambah premi yang ini. Gitu. Sehingga risk-free rate yang real berlaku di Indonesia itu adalah suku bunga Sun yang harus kita kurangi dulu dari premi dari default spread-nya ini. Apa itu default spread? Premi karena mengambil investasi, ya, selisih investasi dari yang triple A ke investasi tertentu dengan rating tertentu. Nah, misalnya ini BBB ya ini 1,75. Kalau rating Indonesia A3A minus ya nanti preminya cuma 1,15 seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, jadi katakanlah ini ya, Brasil nih. Ini Brasil ini kan 1, ini BAA2 ya. Sama sih BBB ini 1,75. Sehingga kalau Sun-nya dia adalah 9,71, ini kan tadi ya. Tadi di atas kita udah tahu Sun-nya dia itu rate-nya adalah ini. The 10-year Brazilian bond was yielding 9.71%. Nah, ini adalah suku bunga Sun-nya. Nah, suku bunga Sun itu Sun-nya Brasil ya. Harus kita kurangi dengan 1,75 sehingga inilah risk free rate yang berlaku di Brasil. Gitu. Sebenarnya metodenya juga bisa pakai yang lain, misalnya pakai CDS spread gitu ya. Sama sih, CDS spread itu juga ada di default swap gitu ya, selisih antara yang berisiko nggak berisiko, tapi itu ukurannya macam-macam ya. Ada berdasarkan apa namanya, selisih, misalnya kita bisa cari misalnya kalau Brasil itu ada 3 cara di sini ya. Kalau Brasil itu mengeluarkan obligasi dengan denominasi US dollar, kita cukup cari spread atau selisih antara bondnya Brasil dengan bondnya Amerika. Karena ini nominal uangnya atau mata uangnya sama, Brasil ini mengeluarkan yang denominasinya US dollar. Nah, kita cari selisihnya, itu kita bisa pakai ya sebagai risk free rate di Brasil. Atau berdasarkan CDS spread ini. Jadi ada selisih 1,59. Ada datanya tadi ya di atas semua. Ini pakai sovereign rating. Sorry, pakai CDS spread di sini. Sorry, CDS spread. Jadi ada beberapa data di sini. Ya. Gitu. Nah, ini selisih antara spread versus US di sini ya, selisih antara bunganya Brasil dengan bunganya Amerika, di mana Sun-nya ini harus yang berdenominasi US dollar, gitu ya. Itu misal 0,74. Indonesia misalnya pakainya 1,59. Oh, berarti ambil Sun-nya yang apa namanya berdenominasi itu apa namanya
ambil sun rupiah gitu ya. Ininya berapa? Terus cari data apakah pernah Indonesia mengeluarkan obligasi yang denominasinya US dollar. Nah, yang itu selisihnya dengan yang dikeluarkan US ya, obligasi US itu berapa? Nah, itu nanti kita akan kurangkan dari sun yang berdenominasi rupiah. Kalau gampangnya yang tadi yang terakhir ya, ratingnya apa? Nah, cari default spread-nya. Ini mudah-mudahan biasanya sudah ngasih data. Ya, kalian cari misalnya ya, risk free rate Damodaran gitu ya. Itu nanti akan ketemu biasanya. 1,75, cari Indonesia misalnya di BBB ya udah. Nanti kurangi 9,71 dikurangi 1,75 ketemu 7,96 gitu. Itu cara mencari risk free rate. Ya, cara mencari risk free rate. Oke. Ada 3 approach. Ya. 3 approach di mana yang pertama tadi ini ya suku bunga sun lokal ya dikurangi dengan spread ya sun yang dolar sama US Treasury bond gitu. Atau pakai CDS spread gitu ya. Atau yang terakhir dia pakainya adalah dari rating based spread. Spread itu selisih ya. Spread itu ya selisih antara dua return gitu ya. Selisih dari berdasarkan rating gitu. Nah, misalnya ini Brasil punya BAA ratingnya, local currency rating from Moody. Moody itu salah satu lembaga rating gitu ya. Ada Moody, ada Standard & Poor, ada Fitch gitu ya, macam-macam. Seperti ini. Jadi harus disesuaikan dulu menurut Damodaran. Oke. Dan di MAPI ya, salah satu PowerPoint atau bahan diklat yang diperoleh dari sana itu juga seperti itu ya, menggunakan atau memasukkan unsur default tadi ya, rating tadi, default spread sebagai variabel untuk menyesuaikan risk free rate. Oke. Saya kembali ke yang tadi. Nah, tadi udah nih risk free rate, sekarang beta. Nah, sekarang beta. Bagaimana mencari beta kalau kita merupakan perusahaan tertutup? Bukan tertutup, sorry. Kalau kita menilai untuk perusahaan tertutup. Kalau perusahaan terbuka, itu udah pasti, itu betanya bisa dicari datanya. Di Yahoo Finance nanti keluar tuh beta. Banyak. Nah, kalau tertutup, caranya adalah, kalau tertutup, maka kita perlu perusahaan pembanding. Perlu perusahaan pembanding, betul sekali. Jadi, tidak hanya pendekatan pasar yang pakai pembanding, kita juga akan menggunakan perusahaan pembanding dari perusahaan yang terbuka tentunya untuk mencari beta perusahaan tertutup. Teknisnya gimana? Oke, sekarang kita ke beta ya. Nah, beta, oke. Setelah kita kan sebelum menilai kan kita melakukan analisis ya, laporan keuangan, normalisasi gitu kan. Nah, setelah itu ya kita akan mencari perusahaan pembanding. Jadi sama-sama nanti kita cari perusahaan pembanding. Itu ya. Dalam rangka ini kepentingannya adalah untuk mencari beta. Gitu ya. Nah, perusahaan pembanding itu kan perusahaan terbuka, ya perusahaan terbuka. Ya, dan tentunya dia memiliki struktur ini ya,
struktur kapital ya, masing-masing. Nah, perusahaan terbuka apabila kita cari betanya, maka dia betanya itu adalah beta levered. Oke, betanya dia adalah beta levered atau beta yang sudah disesuaikan dengan struktur kapitalnya atau jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya Oke, lanjut ya. Nah, beta yang kita dapatkan ya dari perusahaan terbuka itulah beta levered atau beta yang telah disesuaikan atau menyesuaikan pada struktur kapital atau jumlah utang yang dimiliki. Gitu ya. Supaya kita bisa menggunakan beta ini sebagai beta dari perusahaan tertutup, gitu ya. Itu langkahnya adalah seperti ini ya. Sebelum saya ke sini, langkahnya adalah seperti ini. Nah, data beta di pasar merupakan levered beta dipengaruhi struktur kapital perusahaan pembanding. Apabila kita menilai perusahaan tertutup, maka harus dilakukan unlevered dan kemudian dilevered kembali sesuai struktur kapital perusahaan yang dinilai. Jadi ada pembanding nih. Ya, dia sudah dikotori dalam tanda petik ya oleh struktur kapital dari perusahaan masing-masing kan gitu ya. Nah, kita murnikan dulu beta dari masing-masing perusahaan pembanding itu. Kita murnikan atau di unlevered ya. Setelah di unlevered ya, dari perusahaan pembanding ini kita rata-rata. Nah, sebagai acuan dari beta perusahaan pembanding perusahaan yang kita nilai, gitu kan. Itu kita ambil yang rata-rata tadi, rata-rata dari unlevered semua perusahaan pembanding, lalu setelah itu dilevered kembali sesuai dengan struktur kapital dari perusahaan yang kita nilai. Perusahaan tertutup yang kita nilai. Jadi, step-stepnya sesuai dengan yang ada di sini. Yang pertama, cari perusahaan pembanding yang setara dengan perusahaan yang dinilai. Setara dalam artian ya perbandingan kayak kita nyari pembanding pas perbandingan pasar ya. Terus cari data betanya, ubah beta perusahaan pembanding menjadi unlevered ya, semacam disucikan gitu ya. Nah, itulah di unlevered dulu. Hitung rata-rata beta unlevered pembanding, oke. Nah, rata-ratanya ini kemudian ubah data rata-rata unlevered beta perusahaan pembanding menjadi levered berdasarkan struktur kapital perusahaan yang dinilai. Nah, inilah yang dianggap sebagai beta dari perusahaan yang kita nilai. Kalau ini adalah tertutup. Ya, jadi kalau beta levered itu beta yang sudah dipengaruhi struktur kapital perusahaan. Kalau unlevered itu belum dipengaruhi oleh struktur utang, belum dipengaruhi struktur utang atau struktur kapital dari perusahaan tersebut. Jadi dimurnikan dulu, gitu kan? Di rata-rata, diambil rata-rata itu sebagai beta unlevered perusahaan yang kita nilai, terus disesuaikan, dikotori kembali, tetapi sudah masuk pada leverednya si perusahaan yang kita nilai, gitu intinya, ya. Cara mencari beta. Ini ada rumusnya nih, mencari beta, unlevered dan levered. Mengubah dari
levered ke unlevered, cara untuk unleverednya adalah seperti ini. Beta unlevered adalah beta yang levered dibagi 1 plus 1 min tax dikalikan proporsi debt terhadap equity, market value ya. Kayak gini. Tuh. Kalau cara melevered, maka sebenarnya ya kebalikannya. Beta levered sama dengan beta unlevered kali 1 plus 1 min tax kali debt dibagi equity. Gitu. Debt dibagi equity ini adalah debt per equity dari perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau ini kan dari pembanding, maka ini datanya dari pembanding, ini juga dari pajaknya pembanding. Kalau ini ketika di-levered kembali, mere-levered, ini adalah perusahaan yang kita nilai. Ya, ini perusahaan dari debt per equity dari perusahaan yang kita nilai. Gitu. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Ini adalah suatu perusahaan ya. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat telekomunikasi. Oke. Ya. Manajemen memproyeksikan laporan keuangan sebagai berikut gitu misalnya ya. Nah, karena ini perusahaan tertutup katakanlah ya ABC ini ya. Lalu kita mencari pembanding. Tujuannya adalah salah satunya untuk mencari beta. Gitu ya, misalnya ya. Oke, ketemulah 5 data pembanding. Perusahaan yang mirip karakteristiknya. Ada Trikomsel OK, ada Metro Data, ada Tifon Mobile Indonesia, Era Jaya, Swasembada, dan Global Teleshop. Nah, terus data levered betanya dia diketahui. Kemudian ini nilai pasar utang, ini nilai pasar ekuitas. Nah, kadangkala teman-teman ya tergantung penyedia data ya. Kadangkala ada juga penyedia data yang memberikan data beta unlevered. Nah, kalau sudah ketemu beta unleverednya ya sudah gampang. Tinggal di rata-rata, lalu tinggal di re-levered tinggal di levered ke perusahaan yang kita nilai. Tapi kalau hanya tidak ada keterangan misalnya ya, atau hanya menyediakan yang levered, maka kita harus melakukan unlevered dulu. Gitu intinya. Oke. Perhitungan tingkat diskontonya mulai dari estimasi beta di sini kita lihat ya. Ini levered betanya, ini nilai pasar utang dan ekuitas dari masing-masing perusahaan pembanding. Lalu di sini debt to equity, jadi ini dibagi ya, debt to equity dibagi ini ketemu. Ya. Ini tax rate ketemu, ya kan? Lalu unlevered betanya adalah beta levered dibagi 1 plus 1 min tax dikali dengan debt to equity ratio. Ketemu hasilnya ini kan. Ini unlevered. Lalu dilakukan rata-rata. Nah, ini rata-rata. Oke. Setelah di rata-rata, ambil tarik ke sini. Ya, sebagai unlevered beta. Lalu kalikan ya atau di re-levered kembali berdasarkan debt to equity ratio dari si perusahaan. Target utang terhadap ekuitasnya berapa misalnya. Ketemulah beta dari perusahaan itu adalah 0,85. Nah, gitu. Itu mencari beta. Kalau mencari risk free rate ya kita cari dari Sun tadi. Sun terus default spread, kredit default spread-nya berapa? Dikurangi ini. Ketemu ya. Nah. Oke, jadi risk free kita udah tahu, beta kita udah tahu cara nyarinya, sekarang market return. Nah, market return. Market return atau
market risk premium. Kalau kita kembali ke yang tadi, ya. Oke. Mencari yang ini ya. Ini. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah, ini juga kita sebenarnya sudah dimudahkan sama Damodaran. Ini kan premi risiko pasar. Dan ini sudah dihitungkan sama Damodaran. Saya coba share sebentar ya. Ada jadi kalau kalian searching gitu ya, itu ketemu nanti. Ntar saya contohkan. Oke, jadi di sini Damodaran itu sebentar, sudah menyediakan data baik untuk ngitung risk free rate maupun ngitung market risk premium. Ada di sini. Nah, nanti kalau kalian searching gitu ya, Damodaran country default spread and risk premium gitu misalnya. Ini terakhir diupdate itu minggu lalu, 8 Januari 2021. Gitu, 8 Januari 2021. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, bentar ya. Oke. Di sini kita lihat seluruh negara sudah didata sama dia, termasuk rating yang bersumber dari Moody, gitu ya. Jadi kita tinggal cari data sun misalnya, cari data sun gampang lah, bisa di PI, bisa di mana kalian searching, googling aja ya, tingkat suku bunga sun Indonesia 10 tahun gitu misalnya. Nah ketemu, nah setelah ketemu nanti kalian cari Indonesia, gitu ya, cari di sini Indonesia, set ketemu kan? Nah ini Indonesia, ratingnya BAA2. Penyesuaian terhadap risk free rate adalah 1,68%. Gitu. Itu caranya. Kalau risk free ya. Tuh. Oke, kemudian kalau nyari market risk premium, nah itu di sini. Dia langsung hitung total equity risk premium. Sini, total equity risk premium. Oke. Jadi langsung ketemu di sini total equity risk premium. Total equity risk premium itu adalah yang tadi ya, RM minus RF. Tuh, langsung ketemu. Ya, jadi nanti tinggal ini tuh risk premium. Ya, equity risk premium atau market risk premium. Gitu. Jadi nanti kita juga tinggal cari di Indonesia gitu ya. Indonesia 6,56%. 6,56%. Nah, itulah market risk premiumnya Indonesia per Januari 2021.
21. Ya, sini kelihatan ya, last update Januari 18. Jadi untuk ngitung ini langsung ketemu. Sebenarnya cara ngitungnya kalau kita mau ngitung beneran, ini Damodaran itu menggunakan data dari Amerika. Ya, dia pakai data dari US gitu ya. Itu melakukan rata-rata semacam rata-rata return gitu ya, mulai dari awal-awal berdirinya pasar modal Amerika dari sebelum Perang Dunia I pun ya, sebelum Perang Dunia II pun dia sudah ada gitu kan ya. Terus dia menghilangkan beberapa anomali misalnya pas Perang Dunia. Jadi sampai sekarang itu di rata-rata semua. Itu sebagai data dia ya. Kemudian melakukan juga merata-rata return dari sunnya Amerika dari dulu sampai sekarang. Gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, selisihnya kira-kira berapa? Nah, maka dia dapat total risk premium. Ya, kalau kita lihat di Amerika, kita coba lihat ya. Jadi sumbernya dia ngitungnya seperti itu. Dia menggunakan simulasi dengan cara ambil data dari perusahaan yang datanya sudah lengkap, contohnya Amerika, di sini United States. Ya. Nah, ini United States. Kita lihat ya, nah, ratingnya ini kan ininya 0 ya, risk free-nya ini spread-nya 0, nah dia 4,72. Oke. 4,72. Lalu bagaimana dia bisa kemudian 4,72 ini ya, bisa ngitung ke Indonesia gimana caranya? Caranya adalah dia mencari variabel namanya country risk premium gitu ya, semacam. Jadi ada metodologinya yang dia pakai gitu ya. Country risk premium. Jadi dari Amerika tadi kan 4,72 ya, 4,72. Nah, Indonesia mana Indonesia? Sorry. Nggak kelihatan. Sini Indonesia. 1,84. Nah, Indonesia kan 1,84. Nah, dengan cara yang sederhana, maka kita tinggal menambahkan ini pada, jadi gini, ini kan country risk premium, ya. Tambahkan dengan market premium dari si Amerika 4,72. 4,72 tambah 1,84 sama dengan 6,56 market risk premiumnya. Jadi ini caranya gimana? Itu cukup rumit sebenarnya ya. Jadi kita bisa pakai ini saja. Kita bisa pakai ini saja. Untuk mengetahui nilai dari market risk premium. Gitu. Ya. Jadi bisa langsung pakai ini, sama aja sih. Jadi cara kerja dia adalah menggunakan data dari US, kemudian menambahkan faktor risiko dari negara-negara itu, ya, kemudian ditambahkan. Karena ketika kita menggunakan data cuma dari Indonesia, itu kayak datanya semuanya tidak terlalu lengkap gitu ya, dan pasar modalnya kita juga masih relatif muda, jadi dia menggunakan cara-cara seperti itu. Ya. Dan ini banyak digunakan juga oleh teman-teman penilai karena ini cukup ya populer ya dan banyak jadi rujukan gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk cara mencari ini apa namanya, risk free dan risk premium, market risk premium. Nah, sehingga kita udah dapat nih semua komponen. RF udah bisa nyarinya, beta udah bisa nyarinya, apabila tertutup, RM min RF ini juga sudah bisa nyarinya. Jadi bisa ketemu, sehingga tinggal nanti nyari WACC. Itu kan ya. WACC bisa.
Ya, KD-nya udah ketemu, ini KD-nya dari suku bunga bank yang berlaku, KE-nya udah tahu, tinggal nyari WACC. Nanti ketemu. Ya, nah ini contohnya nyari WACC setelah kita tahu semuanya. Ya, biaya utang, tingkat pajak, biaya utang setelah pajak, biaya ekuitasnya, risk free-nya berapa, premi risikonya berapa. Ini bukan data yang diambil dari yang tadi ya, karena ini data yang lama. Kalau yang saya tampilkan tadi kan 2021 ya. Itu re-leveled betanya ketemu, biaya ekuitasnya ketemu, sekian, WACC-nya ketemu. Gitu. Ya teman-teman, mudah kan ya? Tidak terlalu sulit, jadi datanya insya Allah ada semua. Insya Allah ada semua. Nanti bagi yang misalnya KTTA-nya pilihan bisnis, ya inilah yang kira-kira akan dipakai. Ya, ini saya ambil dari MAPI dan di biaya ekuitas ya di sini tidak ada, memang tidak ada unsur unsystematic, ya tidak ada premi dari ukuran perusahaan, tidak ada premi risiko spesifik perusahaan juga nggak ada. Semuanya punya dasar yang sama-sama bisa dipertahankan, gitu ya. Kan teori ya, kayak mazhab gitulah ya. Kita mau pakai yang mana ya sudah, kalau yakin dengan itu ya sudah. Gitu. Ya, teman-teman itu tadi materi untuk hari ini. Silakan apabila ada yang mau bertanya, saya buka. Ya, ada nggak nih yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, siapa nih? Freddy. Oke, Fred, mana Fred? Yang ini, Pak. Kalau rating best spread tadi itu bisa dikatakan sebagai risiko likuiditas enggak, Pak? Risiko? Likuiditas. Benar. Likuiditas. Risiko likuiditas. Dari utang itu maksudnya, Pak. Kalau menurut saya itu tidak hanya itu, menurut saya loh ya, itu sudah memperhitungkan banyak hal, termasuk salah satunya tentunya likuiditas. Ada resiko yang lain juga tentunya. Oh gitu ya Pak. Iya, ya kan gini, stabilitas ekonomi itu kan juga stabilitas politik itu kan menjadi bagian dari resiko dari suatu negara kan. Atau rating itu kan kenapa kita bisa beda-beda, ya ada yang triple A, ada yang AA minus, ada yang BAA, ada yang BBB kayak gitu. Itu kan berdasarkan karakteristiknya. Tentunya yang paling baik itu yang likuiditasnya paling baik, stabilitas ekonominya paling baik, riwayat pembayarannya juga tidak pernah ini gitu ya. Secara pendapatan GDP-nya bagus, pertumbuhannya bagus kayak gitulah. Ya itu macam-macam lah, itu diperhitungkan di situ saya kira. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Izin bertanya Pak. Ivan, oke Ivan. Ini mungkin terkait dengan konsep banget ya Pak ya. Jadi tadi kan kalau nggak salah kan resiko pasar itu kan kayak per country gitu ya Pak ya. Nah, padahal kalau saya mikirnya gitu kan Pak, setiap sektor itu pasti memiliki resiko pasar yang berbeda-beda. Terus bahkan setiap regional, jadi kayak misalnya setiap provinsi, setiap kabupaten itu juga punya resiko yang berbeda-beda. Tapi tadi itu kayak di Damodaran itu, apalagi yang market risk premiumnya kalau nggak salah tadi itu kayak dijadikan satu dalam satu country itu Pak. Itu gimana kok bisa di kayak semacam diunifikasi jadi satu gitu Pak? Terima kasih, Pak. Gini Ivan, dalam pasar modal ya,
ini kan kita berbicara pada sebuah instrumen investasi yang tidak terbatas pada regional sebenarnya. Kalau gini misalnya, sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan misalnya gini, Sido Muncul misalnya berdomisili di Jawa Timur katakanlah gitu. Dia sahamnya dijual di pasar istilahnya apa namanya, pasar modal gitu kan ya. Secara ini ya, secara kalau kita berbicara menghitungkan market risk premium itu adalah ya gini, yang diperhitungkan adalah return di pasar modal dengan memperhitungkan gini, yang diperhitungkan itu return di pasar modalnya, dan di pasar modal di Indonesia kan cuma ada satu gitu kan. Mau perusahaannya ada di provinsi mana ya itu mungkin tidak terlalu ini ya, maksudnya itu kayak menjadi itu bukan systematic risk gitu loh bagi pasar Indonesia. Itu nantinya mungkin menjadi bagian dari unsystematic risk atau systematic risk gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pasar modal ya, return di pasar ya secara sistematik itu tidak dipengaruhi oleh bagaimana si perusahaan itu berlokasi di mana, itu masuknya udah systematic risk itu, Van. Gitu. Makanya kok dia mengacunya ke pasar modal di suatu negara gitu. Karena di suatu negara itu menurut secara gini ya, menurut modal secara umum mereka mempunyai dipengaruhi oleh faktor yang relatif sama dimanapun kita letaknya ya. Inflasi Indonesia mau kita di di Jakarta, di Solo, di Malang itu sama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mau dimanapun itu sama rate-nya ya. Secara rata-rata ya, tidak jomplang gitu loh, tidak sama. Kondisi politik di Indonesia ya sama pengaruhnya di Indonesia gitu ya. Apalagi di suatu negara yang tidak terlalu majemuk kayak Indonesia gitu misalnya, itu secara sistematik dia itu satu pengaruh gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh dia ada di provinsi mana atau industri apa. Nah, kalau sudah ngomong industri apa, dia berada di lokasi mana, itu sudah masuk pada unsystematic risk gitu, Pak. Dan menurut CAPM itu tidak secara umum bisa diabaikan karena itu bisa diminimalisir dengan diversifikasi. Gitu. Jadi return yang berlaku di suatu negara itu berlaku untuk seluruh perusahaan yang ada di pasar modal suatu negara itu. Karena menurut CAPM ya memang yang diperhitungkan hanya systematic risk dan risk free, udah. Unsystematic tidak diperhitungkan karena asumsinya secara normal bisa didiversifikasi gitu, tetapi tapi kalau sistematik itu tidak bisa gitu ya, Van ya. Ya kalau kita berbicara tentang tadi ya ukuran perusahaan ya pasti beda-beda tiap perusahaan lah, kok disamakan ya itu tadi balik lagi kita ke asumsi dari CAPM, unsystematic tidak masuk gitu ya. Industri berbeda betul, itu punya resiko yang berbeda. Makanya, Van, ada ahli lain, ada literatur lain yang menyarankan kalau menilai itu harus diberikan atau disesuaikan menganalisis risiko industri yang ada di sini secara lokal untuk ditambahkan ke dalam cost of equity. Masalahnya di Indonesia untuk mengkuantifikasi itu masih sangat sulit. Di Amerika bisa. Ya, itu risiko data-data industri, return industri itu kita bisa sesuaikan, termasuk ukuran perusahaan. Dia juga punya datanya. Jadi data-data perusahaan yang selisih antara perusahaan kecil dan besar itu berapa. Nah, bagaimana antara pembanding antara pasar, rata-rata pasar dengan perusahaan yang kita nilai, itu apakah ukurannya berbeda. Kalau ukurannya berbeda ya kita harus turunkan itu, seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia itu masih sulit dilakukan. Paham ya, Pak? Paham, Pak. Jadi semakin kita bisa menghitung secara
rinci, termasuk gitu ya, termasuk ini ya, risiko manajemen, risiko apa namanya tingkat pendidikan, risiko dari misalnya dia berlokasi ada di mana, ya risiko lokasi misalnya gini, dia berada di dekat Gunung Merapi, misalnya gitu ya. Tapi gini, kalau ditanya lagi, bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kalau dia di kaki Gunung Merapi, berapa persen risikonya lebih tinggi daripada perusahaan yang berlokasi di Jakarta? Itu yang sangat sulit untuk dikuantifikasi. Makanya kadang itu diabaikan saja. Karena kadang daripada kita tidak bisa mempertahankan argumen kita, misalnya gini, dari mana kamu dapat angka bahwa perusahaan yang berlokasi di lereng Gunung Merapi itu mempunyai premi risiko sebesar 7,29%, misalnya gitu. Kamu nulis 7,29, dari mana? Ya pokoknya ini ramalan saya, ya nggak bisa juga. Sama aja nanti akan ditolak mentah-mentah penilaian kita, karena apa? Tidak punya dasar. Gitu. Tapi kalau walaupun model kita ada kelemahan, tetapi kita punya dasar, mungkin akan dianggap, oh ya udah, mungkin itu lebih bisa diterima daripada muncul banyak angka yang kita tidak bisa mempertahankan itu secara ilmiah. Paham ya? Jadi maksudnya ya, lebih baik main aman daripada kita sok-sok apa namanya spesifik, tetapi malah kita tidak bisa mempertahankan argumen kita secara ilmiah gitu, Van. Oke, ya sama-sama. Memang di beberapa literatur ada menambahkan itu adjusted CAPM, ya, cuman itu butuh ilmu yang lebih tinggi, kira-kira gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi belajar ya sudah, kita yang ini aja lah, merefer ke ahli yang memang benar-benar bisa kita acu dan angka itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kecuali kita mungkin punya langganan nih, misalnya di Bloomberg gitu ya, itu kan agak ini ya, bukan agak lagi, itu mahal ya. 1 tahun bisa beli 1 mobil untuk langganan itu. Nah, mungkin kalau dari situ bisa kita pakai gitu, teman-teman. Jadi selama kita punya acuan referensi yang kuat, silahkan pakai. Intinya gitu. Tapi kalau referensinya kita nggak kuat, ya udah pakai yang ada aja. Paling nggak kalau dengan gratisan kita masih bisa berdasar ke datanya Damodaran. Kalau yang berbayar ya bisa. Nanti teman-teman bisa kalau menilai itu minta tolong atau berkunjung ke kantor pusat DJP atau DJKN ya, minta data. Nah, mengoperasikan terminal Bloomberg itu tidak mudah. Jadi kayaknya teman-teman juga kalaupun minta itu harus kayak minta tolong ke sana gitu ya. Minta misalnya data size premium gitu misalnya. Bagaimana cara ngitungnya gitu. Teman-teman harus belajar dulu sih itu gitu. Karena saya tidak punya referensi datanya, jadi saya tidak ajarkan di sini gitu. Termasuk ke industri premium ya, industri risk premium gitu misalnya. Oke. Ya, itu untuk jawaban ke Ivan. Terima kasih, pertanyaannya bagus ya, kritis. Ya saya setuju sih bahwa itu tentunya harusnya masuk ya, tapi itu tadi kita kadang kesulitan dalam mengkuantifikasinya. Yang lain silakan. Adakah pertanyaan dari kelas ini? Izin bertanya, Pak. Yuk, Andrian lagi. Ya, silakan, Andrian. Tadi masih ingin memastikan, tadi masih bingung, Pak, dalam menentukan risk free itu kan kita pakai RF country ditambah spread, nanti tambah spreadnya itu dikalikan volatilitas lagi nggak, Pak? Dikurangi aja, dikurangi ya. Spread. Dikurangi spread terus dikalikan volatilitas lagi nggak, Pak? Soalnya di PDF yang baru saya download itu dia RF IRP ditambah spread dikali volatilitas gitu, Pak. Hah? PDF apa? PDF yang ini, Pak, yang risk free Damodaran itu, Pak, saya baru download. Jadi saya dikasih tahu kalau nyari RF apabila itu less than AAA,
dia ERP ditambah spread dikali volatilitas seperti itu. ERP itu Mungkin equity ada risk perbedaannya premium. gimana? Itu bukan Oh, risk free itu. Oh iya, Pak. Kan. Mohon maaf berarti salah, Pak. Jadi gini, apa namanya, Andrian, ya itu tadi sebenarnya pertanyaannya ERP ya. ERP itu equity risk premium, menghitung market risk premium. Nih di sini. Yang disebut sebagai ERP ini loh, equity risk premium di sini. Nah, equity risk premium itu ya ini bukan risk free ya. Kalau risk free tadi dari sun kita dikurangi dengan default spread gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Yang tadi untuk menghitung ERP, nah ini adalah equity risk premiumnya Amerika, ya, ditambah dengan country risk premium. Nah, country risk premium itu adalah volatility dikalikan spread. Jadi kan ini kan beda nih, ini beda ya. Mana ya? Indonesia di sini. Ini 1,68, ini kan 1,84. Nah, ini dikalikan volatility jadinya ini gitu loh. Jadi kalau mencari gampangnya ya langsung dari Amerika. Ini kan ada dua nih, ada rating based default spread sama country risk premium. Nah, country risk premium itu adalah default spread dikali volatility gitu. Nah, jadi kalau yang tadi ya, jadi gini. Kalau sudah ada data country risk premium, ya sudah equity risk premiumnya Amerika ditambah country risk premium Indonesia itu udah jadi equity risk premiumnya Indonesia gitu. Nah, mencari country risk premium itu yang tadi apa default spread dikali dengan volatility gitu caranya, Andrian sebenarnya. Paham ya? Oke, sudah paham, Pak. Berarti Nah, jadi kembali, kalau Pak. udah ketemu data country risk premium udah selesai itu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya kira itu pertanyaan yang bagus lah ya. Apa namanya? Kita kritis ya dan nanti bisa memperjelas teman-teman ketika melakukan penilaian. Gitu. Oke, ada yang lain? Ya, kalau enggak, saya tutup aja ya. Ini udah hampir jam 1 dan saya perlu waktu untuk mengisi portal untuk realisasi kuliah. Terima kasih atas perhatiannya kelas 502. Kita ketemu lagi di Senin ya untuk pengganti kita di minggu kemarin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima saya kasih. tutup ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Pak. Ya.